Keputusan final yang menggemparkan. FIFA siap menjatuhkan hukuman berat untuk Bahrain jika menolak bertanding di Indonesia. Apakah Bahrain berani mengambil risiko kekalahan telak tanpa pertandingan? Berikut ini penjelasannya. Curhat rahasia Calvin Verdong, kedua bintang Samurai Biru sebelum duel sengit Indonesia versus Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ada apa di balik percakapan mereka? Blak-blakan Ratu Tisha tegaskan naturalisasi bukan solusi jangka panjang timnas Indonesia. Strategi PSSI lebih dari sekadar taktik. Pelatih Jepang Moriyasu waspadai laga berat di SUGBK, duel sengit lawan timnas Indonesia dan ribuan supporter Garuda. Perjanjian rahasia dengan Erick Thohir, Shin Tae-yong wajib pantau Liga 1 demi buru pemain terbaik timnas Indonesia. Hoki Caraka makin ganas di PSS Sleman usai pulang dari timnas Indonesia. Rahasia di balik penampilan gacornya terungkap. Dicoret Shin Tae-yong, Liano Regenders tampil ganas di laga PEC Zwolle versus NAC Breda. Publik Indonesia dibuat bingung. Sering jadi korban wasit, apakah saatnya timnas Indonesia tinggalkan AFC dan gabung UEFA? Simak baik-baik ulasan berikut ini agar kalian tidak salah paham. Sebelum masuk pembahasan, mohon subscribe channel ini agar tidak ketinggalan berita timnas Indonesia. Keputusan final yang menggemparkan. FIFA siap menjatuhkan hukuman berat untuk Bahrain jika menolak bertanding di Indonesia. Apakah Bahrain berani mengambil risiko kekalahan telak tanpa pertandingan? Berikut ini penjelasannya. Dalam perkembangan yang sangat mengejutkan, FIFA telah mengeluarkan ancaman keras terhadap Bahrain jika mereka bersikeras menolak bertanding di Indonesia. Menurut Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Dito Aryo Tejo, Bahrain akan kalah secara walkover WO dengan skor telak 0-3 jika mereka tetap menolak untuk tampil di tanah air Indonesia. Ancaman ini menegaskan posisi tegas FIFA terhadap Bahrain yang sebelumnya merasa tidak aman untuk bermain di Indonesia. Dito Aryo Tejo dengan nada optimis dan tegas menegaskan bahwa Indonesia telah memberikan jaminan penuh terhadap keamanan tim nasional Bahrain selama berada di Indonesia. Kami sudah memberikan pernyataan resmi di mana kami menjamin keamanan tim Bahrain ketika bermain di Indonesia. Insya Allah tak akan ada ancaman dan keselamatannya pasti terjaga, ujar Dito memberikan jaminan bahwa segala kekhawatiran Bahrain adalah hal yang tak beralasan. Dito dengan lantang mengkritik pihak Bahrain yang terus menyuarakan ketakutan mereka. Jadi, jika ada klaim dari pihak Bahrain tentang rasa tidak aman saat berada di Indonesia, itu bisa kami pastikan tidak ada ancaman atau potensi bahaya. Seharusnya tidak ada alasan lagi bagi mereka untuk menolak. Pernyataan tegas dari FIFA semakin memperkuat argumen ini. FIFA telah meminta pertandingan tetap diadakan di Indonesia dan jika Bahrain menolak, Indonesia akan otomatis memenangkan laga tersebut. Ini sudah final, pertandingan harus tetap digelar di Indonesia. Jika tidak, Indonesia akan menang walkover, ujar Dito dengan nada tegas, menutup segala spekulasi mengenai kemungkinan venue netral. Sungguh sebuah keputusan yang monumental dan mengguncang dunia sepak bola Asia. Apakah Bahrain akan rela menelan kekalahan memalukan 0-3 tanpa bertanding? Ataukah mereka masih berharap AFC bisa membela mereka dan memindahkan pertandingan ke tempat netral? Namun dengan FIFA yang sudah memutuskan dengan bulat, tampaknya harapan Bahrain semakin tipis. Sebelumnya, Federasi Sepak Bola Bahrain memang mencoba untuk berlindung di balik Konfederasi Sepak Bola Asia, meminta agar laga matchday ke-8 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 25 Maret 2025 digelar di tempat netral. Mereka mengklaim alasan keamanan sebagai dalih. Namun AFC sendiri menyatakan bahwa mereka harus berdiskusi lebih lanjut dengan BFA, FIFA, dan PSSI sebelum mengambil keputusan. Kini dengan keputusan FIFA yang sudah final, laga panas antara Indonesia versus Bahrain dipastikan akan berlangsung di Indonesia. Pertanyaan besar yang kini menggantung di udara, apakah Bahrain akan tetap menolak dan memilih kekalahan memalukan? Ataukah mereka akan datang dan menghadapi tantangan di hadapan ribuan pendukung Garuda yang siap membakar semangat tim nasional Indonesia?
Curhat rahasia Calvin Verdong, kedua bintang Samurai Biru sebelum duel sengit Indonesia versus Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026, ada apa di balik percakapan mereka? Menjelang laga besar antara Timnas Indonesia melawan Jepang pada 15 November 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, bek andalan Garuda, Calvin Verdong, ternyata sudah melakukan curhat eksklusif dengan dua pemain bintang Jepang. Pertarungan yang akan menjadi babak lanjutan grup C ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 ini semakin panas setelah Verdong membuka cerita menarik soal pembicaraannya dengan para pemain Jepang. Salah satunya adalah rekan setimnya di NEC Nijmegen, Koki Ogawa. Verdong yang telah menunjukkan kemampuan solidnya di lini pertahanan Indonesia mengakui bahwa Jepang akan menjadi lawan tangguh. Tim Samurai Biru saat ini berada di puncak klasemen sementara grup C dengan koleksi 10 poin. Meski rekor sempurna mereka sempat terhenti usai ditahan imbang Australia pada 15 Oktober 2024 lalu. Namun sebelum bentrokan epik ini, Verdong sudah berbincang dengan Koki Ogawa, striker tim nasional Jepang, serta Ritsu Doan, yang kini bermain di SC Freiburg. Pembicaraan tersebut tak hanya soal persiapan pertandingan, tetapi juga tentang pengalaman mereka di Eropa. Verdong bahkan mengakui bahwa ia tak terlalu nyaman berhadapan dengan Takefusa Kubo, bintang Real Sociedad asal Jepang. Namun dengan penuh humor, ia lebih siap berduel dengan Ritsu Doan ketika Timnas Indonesia dan Jepang saling berhadapan di lapangan. Jepang selalu punya citra baik di mata kami, ungkap Verdong mengingat pertemuannya dengan Doan dan Ogawa di Bandara Schiphol, Belanda. Mereka sempat berbincang serius, namun tak lepas dari gurauan yang ringan. Saya lebih suka bermain melawan Doan daripada Kubo, katanya bercanda. Tak hanya itu, Verdong juga menyebutkan bahwa pelatih Timnas Jepang berharap agar kedua negara bisa sama-sama melangkah ke Piala Dunia. Meskipun Verdong menyadari betapa beratnya tugas yang ada di depan mereka, ia tetap optimis bahwa semuanya bisa berjalan dengan baik. Pertanyaan besar kini muncul, apakah pembicaraan rahasia ini akan memberi keuntungan bagi Verdong dan Timnas Indonesia dalam menghadapi raksasa Asia tersebut? Pertarungan antara Garuda dan Samurai Biru semakin mendekat dan semua mata tertuju pada laga penuh tensi ini. Belak-belakan Ratu Tisha tegaskan naturalisasi bukan solusi jangka panjang Timnas Indonesia, strategi PSSI lebih dari sekadar taktik. Wakil Ketua Umum PSSI Ratu Tisha dengan tegas menegaskan bahwa naturalisasi pemain bukanlah solusi jangka panjang untuk Timnas Indonesia. Dalam acara Indonesia Sports Industry Summit 2024, ia menjelaskan bahwa naturalisasi merupakan langkah taktis yang diambil oleh PSSI untuk memperkuat tim sementara. Sejak awal 2023 hingga Oktober, 12 pemain telah dinaturalisasi, termasuk Kevin Dix yang masih dalam proses. Namun, Tisha menekankan bahwa langkah ini tidak boleh dianggap sebagai beban. Sebaliknya, kehadiran pemain naturalisasi justru harus menjadi inspirasi bagi pemain muda Indonesia untuk meningkatkan kualitas mereka. Dengan adanya pemain dengan level permainan internasional yang tinggi, diharapkan iklim kompetitif di dalam tim bisa terangkat ke level yang lebih baik. Naturalisasi ini bukan beban, melainkan sebuah kebanggaan dan kesempatan. Ini adalah langkah taktis, bukan strategi jangka panjang, tegas Tisha. Menurutnya, PSSI memiliki rencana jangka panjang yang mencakup pembinaan usia dini dan peningkatan jumlah pelatih bersertifikasi untuk mendukung perkembangan pemain dari akar rumput. Tisha juga menegaskan bahwa fondasi sepak bola Indonesia harus terus diperkuat dengan menambah kompetisi yang berkualitas dan memperluas akses instruktur serta pelatihan di seluruh Indonesia. Naturalisasi hanya merupakan bagian dari strategi jangka pendek, sementara pembangunan sepak bola Indonesia harus dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Dengan visi ini, PSSI berharap Timnas Indonesia bisa semakin kompetitif di kancah internasional tanpa harus bergantung pada pemain naturalisasi sebagai solusi utama. Pelatih Jepang Moriyasu waspadai laga berat di SUGBK, duel sengit lawan Timnas Indonesia dan ribuan supporter Garuda.
Pelatih Jepang Hajime Moriyasu dengan tegas mengakui bahwa pertandingan melawan timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 15 November 2024 bakal menjadi tantangan besar. Apalagi supporter Indonesia yang dikenal fanatik diprediksi akan memenuhi stadion, memberikan motivasi tambahan bagi skuad Garuda untuk tampil maksimal. Meskipun Jepang lebih diunggulkan dengan peringkat ke-16 dunia dibandingkan timnas Indonesia yang berada di posisi 129, Moriyasu tetap berhati-hati. Ia menekankan bahwa dukungan luar biasa dari puluhan ribu supporter Indonesia akan menciptakan atmosfer yang sulit bagi Wataru Endo dan kawan-kawan. Pengalaman serupa pernah dialami Jepang ketika menghadapi Indonesia U19 di Piala Asia U19 edisi 2018. Di mana Jepang baru bisa membobol gawang timnas Indonesia setelah menit ke-40, meski didukung lebih dari 60.000 penonton. Dengan hasil kurang memuaskan di laga sebelumnya melawan Australia, Moriyasu merasa bahwa timnya harus tampil lebih baik dan waspada terhadap kejutan yang mungkin diberikan oleh timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong. Moriyasu menyebut laga ini akan menjadi salah satu yang tersulit di babak kualifikasi ini. Perjanjian rahasia dengan Erick Thohir, Shin Tae-yong wajib pantau Liga 1 demi buru pemain terbaik timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, ternyata terikat dengan sebuah perjanjian penting bersama Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Dalam perjanjian tersebut, Shin Tae-yong diwajibkan untuk hadir langsung di pertandingan Liga 1. Hal ini disampaikan oleh anggota ex-Co PSSI, Arya Sinulinga, yang menjelaskan bahwa Erick Thohir menginginkan kedekatan lebih antara Shin Tae-yong dengan para pemain dan pelatih klub di Liga 1. Selama beberapa pekan terakhir, pelatih asal Korea Selatan itu terlihat aktif menghadiri laga-laga Liga 1, sebuah pemandangan yang jarang terlihat sebelumnya. Biasanya, Shin Tae-yong hanya mengandalkan laporan dari asisten pelatihnya. Namun kini dengan permintaan langsung dari Erick Thohir, Shin diwajibkan hadir dan berinteraksi dengan para pelatih serta pemain. Menurut Arya Sinulinga, tujuan utama Erick Thohir adalah memperlancar komunikasi antara Shin Tae-yong dan para pelatih serta pemain di Liga 1, sehingga dia dapat melihat performa mereka secara langsung, bukan hanya dari rekaman pertandingan. Kehadiran langsung Shin di stadion akan membantu pelatih utama Garuda ini memilih pemain-pemain terbaik untuk memperkuat timnas Indonesia, terutama menjelang Piala AFF 2024 yang akan berlangsung pada Desember 2024. Dengan Piala AFF 2024 yang semakin dekat dan karena turnamen tersebut bukan agenda resmi FIFA, Shin Tae-yong tidak bisa memanggil pemain-pemain abroad. Oleh karena itu, pemain dari Liga 1 akan menjadi tumpuan utama timnas Indonesia. Erick Thohir menilai kualitas Liga 1 telah mengalami peningkatan signifikan, terutama dengan regulasi pemain asing yang mendorong pemain lokal untuk bersaing merebut posisi di tim. Keputusan ini memastikan bahwa Shin Tae-yong akan lebih intens dalam memantau talenta-talenta lokal yang diharapkan bisa memperkuat skuad Garuda di ajang Piala AFF 2024. Di mana Indonesia tergabung dalam grup B bersama Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos. Hoki Caraka makin ganas di PSS Sleman usai pulang dari timnas Indonesia. Rahasia di balik penampilan gacornya terungkap. Penampilan striker timnas Indonesia, Hoki Caraka, tengah menjadi buah bibir usai aksinya yang gemilang bersama PSS Sleman. Setelah sukses mencetak gol dalam kemenangan telak 3-0 atas Barito Putra di pekan ke-8 Liga 1, Hoki tampak semakin ganas di lapangan. Ternyata rahasia di balik penampilannya yang semakin gacor adalah kehadiran pelatih baru PSS, Mazzola Junior. Super Elja julukan PSS Sleman berhasil mengandaskan Barito Putra di Stadion Sultan Agung Bantul dengan 3 gol yang dicetak oleh Hoki Cleberson dan Gustavo Tocantins yang berawal dari assist Hoki. Meski baru kembali dari tugas negara bersama timnas Indonesia menghadapi Bahrain dan Cina dalam kualifikasi Piala Dunia 2026, Hoki langsung memberikan dampak besar bagi timnya. Dalam wawancaranya, Hoki mengaku hanya memiliki waktu latihan yang singkat setelah pulang dari timnas.
Namun kehadiran Mazzola Junior dengan auranya yang tegas memberikan pengaruh besar terhadap performa tim. Pelatih asal Brasil ini berhasil membangkitkan disiplin dan motivasi para pemain PSS Sleman. Saya ada kecocokan dengan beliau karena aura tegasnya sebagai pelatih. Pemain jadi lebih disiplin dan respek pada pelatih, makanya kami bisa mendapatkan poin penuh dengan menjalankan instruksinya dengan baik, ungkap Hoki. Menariknya di laga tersebut Hoki bermain sebagai winger kanan, posisi yang tidak asing baginya. Meski biasanya berperan sebagai striker, Hoki mengaku tidak masalah beradaptasi dengan posisi tersebut karena sebelumnya pernah bermain di tempat yang sama di bawah pelatih Wagner Lopez. Berkat kemenangan atas Barito Putra, PSS Sleman kini naik ke posisi 16 klasemen sementara Liga 1 dengan 5 poin. Meskipun masih berada di zona degradasi, jarak dengan Persis Solo di posisi 15 hanya terpaut 2 angka, memberikan harapan besar bagi Super Elja untuk terus memperbaiki posisinya. Dicoret Sintayong, Liano Reijnders tampil ganas di laga PEC Zwolle versus NAC Breda. Publik Indonesia dibuat bingung. Liano Reijnders, pemain naturalisasi timnas Indonesia, sempat menjadi sorotan setelah namanya dicoret oleh pelatih Sintayong jelang laga melawan Cina pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Diberitakan bahwa Liano mengalami cedera, namun kenyataannya ia justru tampil memukau dalam laga PEC Zwolle versus NAC Breda beberapa hari setelahnya. Pada laga yang digelar pada Minggu 20 Oktober 2024, Liano dimainkan sebagai pemain pengganti di babak kedua saat PEC Zwolle menghadapi NAC Breda. Meskipun hanya bermain selama 11 menit, penampilan adik dari Tijani Reijnders ini sukses mencuri perhatian. Liano bahkan terlibat langsung dalam proses terciptanya gol PEC Zwolle yang dicetak oleh Kajdero Oij di menit ke-81 meskipun timnya harus menerima kekalahan 1-2. Keputusan Sintayong yang mencoret Liano dari skuad timnas Indonesia dan memilih pemain lain seperti Asnawi Mangkualam menuai kontroversi di kalangan penggemar sepak bola tanah air. Banyak yang mempertanyakan alasan tak dipanggilnya Liano mengingat performanya yang dinilai sangat baik di Eropa. Terlebih lagi, timnas Indonesia mengalami kekalahan 1-2 dari Cina yang semakin memicu kekecewaan para pendukung Garuda. Sebelumnya, Liano telah melakoni debut bersama timnas Indonesia saat menghadapi Bahrain yang berakhir imbang 2-2. Namun absennya dia dalam laga melawan Cina menimbulkan tanda tanya besar, terutama setelah aksinya yang memukau bersama PEC Zwolle. Keputusan Sintayong untuk tidak membawa Liano ke laga penting tersebut membuat banyak pihak bertanya-tanya apakah pencoretan ini benar-benar karena kebutuhan taktik, atau ada alasan lain yang disembunyikan. Yang jelas, penampilan Liano di Liga Belanda semakin membuktikan bahwa dirinya siap untuk memberikan kontribusi besar bagi timnas Indonesia. Sering jadi korban wasit, apakah saatnya timnas Indonesia tinggalkan AFC dan gabung UEFA? Simak baik-baik ulasan berikut ini agar kalian tidak salah paham. Sudah terlalu sering timnas Indonesia merasa dirugikan oleh keputusan wasit di bawah naungan Konfederasi Sepak Bola Asia. Pertanyaan besar pun muncul, apakah waktunya Indonesia hengkang ke Federasi Sepak Bola Eropa? Dalam beberapa kesempatan, baik tim senior maupun kelompok umur Indonesia seakan selalu berada di pihak yang dirugikan oleh keputusan kontroversial wasit Asia. Salah satu insiden yang masih segar diingatan terjadi di Piala Asia U23 edisi 2024 saat wasit Nasrullah Kabirov memberikan penalti dan kartu merah yang dinilai gaib ketika timnas Indonesia U23 berhadapan dengan Qatar U23. Keputusan ini menyebabkan kekalahan 0-2 Indonesia dalam pertandingan tersebut. Kasus teranyar muncul di kualifikasi Piala Dunia 2026 ketika wasit Ahmed Alkaf memberikan tambahan waktu yang dianggap tak sesuai dalam laga timnas Indonesia melawan Bahrain, yang berakhir dengan hasil imbang 2-2 setelah gol Bahrain tercipta di penghujung injury time. Keputusan kontroversial ini kembali membuat pendukung Garuda meradang. Protes yang diajukan oleh PSSI kepada AFC atas kejadian-kejadian tersebut tampaknya hanya berakhir di angin lalu.
Tidak hanya itu, Shin Tae-yong, Ivar Jenner, dan Justin Hubner justru dihukum setelah mengkritik wasit Nasrullo Kabirov. Ironisnya, AFC bertindak lebih cepat merespons permintaan Federasi Sepak Bola Bahrain dalam kurung BFA untuk memindahkan laga Indonesia versus Bahrain pada 25 Maret 2025 ke tempat netral dengan alasan keamanan. Melihat situasi ini, mungkinkah PSSI mempertimbangkan langkah dramatis seperti meninggalkan AFC dan bergabung dengan UEFA seperti yang dilakukan Israel pada 1992? Israel hengkang dari AFC karena konflik politik dengan negara-negara Asia, sementara Kazakhstan juga meninggalkan AFC untuk UEFA pada 2002 dengan alasan kompetisi yang lebih menantang. Walaupun peluang Indonesia mengikuti jejak Israel dan Kazakhstan sangat kecil, sepak bola selalu penuh dengan kejutan. Apakah mungkin suatu hari nanti timnas Indonesia bersaing di panggung Eropa? Dalam sepak bola, tak ada yang benar-benar mustahil. Mengapa Jens Raven tidak terburu-buru debut di timnas Indonesia? Rahasia di balik kecemerlangan lini depan. Jens Raven, bintang muda yang bersinar di lini depan timnas U20 Indonesia, tengah mencuri perhatian publik. Dalam 7 laga yang dijalaninya bersama Garuda Nusantara, ia telah berhasil menyarangkan 3 gol yang menggetarkan gawang lawan, terutama saat kualifikasi Piala Asia U20 2025. Pencapaian gemilang ini menjadi modal berharga saat ia menantikan promosi ke tim senior, di mana timnas Indonesia saat ini masih menggantungkan harapan pada Rafael Struijk sebagai ujung tombak. Namun meskipun gelora semangat membara dalam dirinya, Jens Raven tak ingin terburu-buru. Ia lebih memilih untuk menikmati setiap proses yang ada, menunggu momen yang tepat untuk bersinar di panggung utama sepak bola Indonesia. Dengan usianya yang masih muda, ia percaya bahwa kesempatan untuk promosi ke tim senior hanya tinggal menunggu waktu yang tepat. Tidak terlalu banyak, dia datang untuk mencari saya, ungkapnya penuh misteri. Apa yang saya katakan, waktu yang akan menjawabnya. Lanjutnya, menggambarkan keyakinan akan masa depan yang cerah. Jens, yang kini memperkuat FC Dordrecht U21, adalah salah satu nama yang diusulkan oleh Shin Tae-yong, sang pelatih. Dia bertekad untuk membawa Garuda Nusantara meraih tiket ke Piala Dunia U20 2025 dengan syarat menjadi salah satu dari 4 tim terbaik di Piala Asia. Saya sekarang berada di tim U20 dan saya bersenang-senang di sana. Kami juga memiliki tujuan, yakni kami ingin lolos ke Piala Dunia. Saya pikir itu yang paling penting bagi kami, tuturnya penuh semangat. Peluang Jens untuk berada di timnas senior sangat terbuka lebar. Ia siap merangkak menuju titik tersebut, termasuk berkontribusi di timnas U23 Indonesia. Namun saat ini fokusnya tertuju pada tim U20, terutama karena ini adalah tahun terakhirnya di level tersebut. Jadi ya, kami hanya berharap kami bisa mendapatkannya, tutupnya meninggalkan harapan yang menggebu di hati setiap pencinta sepak bola tanah air.